anugerah dan kepercayaan-Mu. Kami akan mulai ibadah Natal kami Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya. Kiranya Tuhan mohon pimpinan dan urapan Tuhan. Kami boleh dilawat, merasakan kuasa Tuhan yang nyata. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Natal mengajak setiap kita boleh beribadah kepada Allah, menikmati kasih-Nya Tuhan, dan mengajak setiap orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk kita boleh memuliakan dan memuji Tuhan bersama. Amin. Mari kita akan angkat pujian kita yang berkata, "Hai mari berhimpun." bersama menikmati sukacita bersama dengan Allah dan sukacita bersama dengan saudara seiman. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya yang sudah menjadi andalan setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita boleh menikmati kuasa, sukacita, damai. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia
Natal menunjukkan kasih yang terindah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dia rela lahir ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dia memberikan pengharapan buat setiap kita. Mari kita boleh menaikkan pujian kita. Kita bersuka cita karena Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa dan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepada Allah menjadi bagian setiap kita untuk keselamatan itu. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Kabar sukacita sudah diberikan buat setiap kita. Mari kita bersukaria, bersukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Bersukacitalah, bersukacitalah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Datanglah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Datanglah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih. Datanglah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Amin. Datanglah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita Immanuel. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan setiap kehidupan kita untuk terima firman Allah. Satu kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Satu anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita boleh menikmati kasih. Untuk kita boleh menikmati Natal. Untuk kita boleh menikmati keselamatan. Itu bukti kemurahan Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita nikmati, persiapkan kesempatan yang ada untuk setiap kehidupan kita menikmati perkataan firman Allah. Kita mau mengatakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kami menikmati kemurahan Allah dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur. Ini ungkapan kami Tuhan. Kemurahan-Mu
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau percayakan setiap kehidupan kami untuk menikmati tuntunan Allah. Haleluya. Amin. Sebelum waktu saya persilakan kepada hambanya yang menyampaikan firman Allah, saya mengundang untuk ibu-ibu yang akan memberikan persembahan pujian. Saya persilahkan. Selamat sore, puji Tuhan saya diberi kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih boleh bertemu di tempat ini. Saya mau mendengar kabar bagaimana kemarin, sukses semua. Puji Tuhan, ya. Sekalipun ada sedikit, saya mendengar kabar ada sedikit trouble, ada salah satu MK yang masih, tetapi kita sudah melakukannya dengan sebaik-baiknya, ya. Apapun hambatan, kita harus tetap maju sebagai lansia, ya. Sebagai lansia kita harus tetap semangat, punya semangat untuk tetap melayani Tuhan. Sekalipun ada hambatan, kita harus tetap bisa berbuat baik, ya. Kita harus terus tetap berbuat baik. Puji Tuhan, ya. Sore hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Namun sebaiknya kita lebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Untuk sore yang indah ini Engkau percayakan kami, hamba-Mu secara khusus, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun dan pimpin hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman Tuhan. Dan boleh mendarat di hati kami mengerti dan kami belajar untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Tuntun sekali lagi Roh Kudus, mohon tuntunan-Mu. Karena kami sadar bahwa tanpa tuntunan-Mu kami tidak mampu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Allah yang hidup. Kami hanya mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau menguasai hati pikiran kami supaya kami konsentrasi kepada kebenaran firman-Mu sore malam hari ini. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, temanya yang diberikan kepada saya sore hari ini adalah hidupnya penuh dengan kemurahan. Tolong dicatat yang bawa ballpoint. Hidupnya penuh dengan kemurahan. Ya. Banyak orang berkata bahwa hidup itu adalah pilihan. Terserah kita mau milih yang mana, ya. Kita mau milih yang baik atau kita milih yang lainnya, silahkan, terserah, ya. Terserah kita yang memilihnya. Ya. Mau hidup baik atau mau hidup semau gua, ya, seenake dhewe, terserah. Ya, terserah. Ya, mungkin cuek terhadap keadaan itu adalah pilihan. Mau enggak peduli dengan yang lain, itu pun terserah, ya. Semua itu adalah pilihan. Ya. Saya mau katakan, secara umum manusia hidup mengajarkan pada anak keturunannya selalu untuk berbuat kebaikan. Saya yakin di antara kita sebagai lansia-lansia, ya, sudah memberi contoh yang terbaik buat anak keturunan kita untuk selalu melakukan kebaikan. Saya yakin semua kita nggak ada yang mengajari anak atau cucunya untuk berbuat sesuatu yang nggak baik. Ya, biarlah itu orang lain yang melakukannya. Kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Allah, harus selalu menuntun anak keturunan kita, anak cucu kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, nah. Ajaran dasar setiap kita umat Tuhan untuk menabur kebaikan pada siapapun, ya, tidak peduli siapapun. Ya, coba kita baca ayatnya di dalam Amsal 2:11. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Kita baca sama-sama aja ya. 2 ayat.
Sudah ketemu? Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat ini jelas, ya, sangat jelas. Tanpa diterjemahkan dengan bahasa apapun, jelas bahwa ayat ini mengatakan bahwa kita ini diharapkan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat kemurahan. Ya, sangat jelas. Ya. Nah, kalau hukum dunia, ya, semakin berhemat akan semakin kaya atau berkecukupan. Hidup boros atau sembrono akan menuai kekurangan di masa-masa yang akan datang. Ya, itu hukum dunia. Medit, lek iso sing medit nemenai cek ndang sugih, katanya orang dunia seperti itu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada kamus yang seperti itu. Tidak ada ayat yang seperti itu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Luar biasa ayat ini. Ya. Mari kita semua belajar. Mari kita semua belajar untuk menghidupi firman ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Menyebar itu artinya apa? Ya. Selalu memberi. Terlebih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya. Jangan menunggu kaya kalau kita mau memberi kepada seseorang. Ya oleh dikai kesempatan kaya. Kalau enggak, ya. Kita harus punya kesempatan dan setiap saat kita harus punya kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada saudara-saudara kita, terutama dengan saudara-saudara kita yang seiman. Siapa memberi minum, ya, ayat yang ke-25 bagian B. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, itu bicara dengan hukum tabur tuai. Kalau kita memberi, pasti kita diberi. Ya, hukum tabur tuai itu seperti itu. Nah, tetapi kalau kita memberi sesuatu yang sesuatu perbuatan baik, tidak usah diingat-ingat. Ya, tidak usah diingat-ingat. Ya, kita sudah memberi sesuatu yang baik kepada orang lain, tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Ya, saya belajar. Ya, saya selalu belajar kalau saya bisa memberi seseorang, ya, saya tidak perlu tak ingat-ingat lagi. Ya, biar Tuhan saja yang ingat. Oh, Pak Indri tahu ngekei wong iki, tahu ngekei wong, tidak usah saya sebutkan namanya. Ya, tetapi saya mau belajar untuk tidak mengingat-ingat ketika saya bisa memberi seseorang, bisa memberi sesuatu, apalagi yang sangat dibutuhkan. Pas tak kei, pas orang ini sangat membutuhkan, itu menjadi berkat. Ya, itu menjadi berkat. Ya. Tidak perlu kita masalahkan nominalnya. Ya, kita memberi seberapapun dengan keikhlasan hati kita, tidak membangkit-bangkit. Ya, artinya apa? Kita tidak apa lek ngarane wong Jawa ya. Undat-undat, ndak perlu. Wah, kon tahu tak kei tetapi kelakuanmu kayak ngono ambek aku. Ndak perlu. Lupakan semua itu. Ya, ketika kita memberi sesuatu yang baik, lupakan semuanya itu. Ya. Sekalipun kita tidak menuai dengan diri kita sendiri, anak cucu kita nanti yang menuai. Ya, itu. Saya punya prinsip seperti itu. Ya. Biar anak cucu saya yang menuai nantinya. Terserah ya, siapapun yang mau memberi. Ya. Sekalipun saya tidak menuai, tidak menerima balasan dari apa yang saya pernah lakukan. Ya, mungkin anak cucu saya nanti juga diperhatikan oleh orang lain. Ya, nah, hukum dunia mengatakan begitu. Ya, medito sing nemen wis cek nindang sugih. Itu orang dunia. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada ayatnya yang seperti itu. Ya, nah, hukum Allah tidak demikian. Ya, kita akan menjadi makin kaya saat kita terus melakukan kebaikan. Ya, dan kemurahan. Ya,
atau bermurah hati lebih-lebih pada orang yang membutuhkan. Ya. Coba baca Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Tolong Bu Maria, biasanya kenceng Bu Maria ini kalau saya seneng. Oh, itu loh. Memiutangi Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya. Makanya itu saya katakan di awal tadi, jangan kita pernah mengingat-ingat ketika berbuat baik, enggak usah kita ingat-ingat. Ya. Tuhan biar urusannya sama Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah hutang kepada kita. Amin. Tuhan tidak pernah memiutangi. Ya, tidak pernah hutang kepada kita. Semuanya sudah lunas dibayar. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi tidak usah ditahan-tahan untuk bermurah hati. Sebab Tuhan tidak mau berhutang pada siapapun. Tuhan yang akan membalas perbuatan kita. Ya. Tuhan yang akan membalas perbuatan kita. Tidak tahu kapan nanti prosesnya, tidak tahu. Itu terserah Tuhan. Terserah waktunya Tuhan. Yang penting kita memberi sesuatu yang baik. Yang penting kita berkemurahan hati. Ya. Janji Tuhan sangat jelas. Coba sekali lagi, Bu Lulut tolong bacakan, ini yang belum lansia ini. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin, membagi rezekinya kepada si miskin. Ya. Kita ini kaya loh di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita merasa miskin di hadapan Tuhan. Kita ini kaya di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan kita ini sama. Tidak peduli orang itu berkelimpahan hartanya menggunung, tidak peduli. Tuhan tidak mengatakan, kamu si miskin, kamu si kaya, enggak. Tetapi kita ini sama di hadapan Tuhan. Sama berharganya kita di hadapan Tuhan. Ya. Nah, janji Tuhan sangat jelas di Amsal tadi ya, yang sudah kita baca. Orang yang baik hati akan diberkati. Ya. Diberkati dalam segala hal, bukan hanya uang, harta, ya itu bagi Tuhan kecil. Kita memberi uang, Tuhan memberi uang, Tuhan memberi harta, kecil buat Tuhan itu, tidak ada artinya. Ya, Tuhan kalau mau memberi, ya gludek wes kita jadi kaya. Ya, tetapi yang perlu kita ingat, kita siap enggak kita menerimanya? Ya, itu loh. Ya, kita siap enggak kita menerimanya? Ya, ketika kekayaan itu tiba-tiba ada di dalam hidup kita, kepercayaan Tuhan, tahu-tahu memberi kepercayaan yang luar biasa. Kita mampu enggak kira-kira? Tuhan yang mengukur, Tuhan yang tahu. Oh, wong iki golek tak kei harta akeh kurang ajar kelakuane. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, Tuhan tahu ukuran kita manusia yang penuh keterbatasan. Ya. Nah, jadi kecil bagi Tuhan kalau tentang harta. Ya. Ya, tetapi Amsal 11 tadi yang kita baca di awal, ayat 24 dan 25 tadi sangat jelas mengatakan bahwa ya ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ngekei harta kepada orang lain, memberi bagi-bagi hartanya kepada orang lain. Bukan bertambah miskin tetapi bertambah kaya. Siapa memberi minum, ya, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu khawatir.
Ya. Ayat ini ya, ayat Amsal 11 ayat 24 dan 25 tadi adalah mengajak untuk kita bersikap yang benar dan juga punya sifat yang benar di hadapan Allah. Ya. Bijaksana dalam mengelola harta yang Tuhan titipkan pada setiap kita, tidak pelit, tidak kikir, ya, tapi murah hati. Ya, tidak pelit, tidak kikir itu ya pelit podo wis medit. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Ya, tetapi murah hati. Ya. Hidup dengan penuh kemurahan tidak terbatas hanya pada memberi harta benda saja. Mungkin waktu, ya, mungkin tenaga. Allah pasti akan memberi lebih lagi pada siapapun yang mau melakukannya. Tidak hanya sekedar memberi uang atau sekedar memberi harta, tetapi waktu, perhatian kepada saudara kita yang sangat membutuhkan. Ya, salah satu contohnya setiap saudara kita, para lansia yang kena pandemi, ya, kita perhatikan, kita doakan, ya, kita datang kepada dia, datang ke rumahnya. Ya, sorry saya Mbah Lante belum sempat ke rumah saya. Maafkan saya, ya. Nah itu perlu kita dekati. Paling tidak, ya, kita selalu mendoakan. Ya. Kita selalu mendoakan. Ya. Hidup penuh dengan kemurahan tidak terbatas hanya pada memberi harta benda atau mungkin waktu atau mungkin tenaga. Itu yang penting. Ya. Kadang-kadang orang yang dalam keadaan susah, ya, walaupun tidak diberi amplop, tetapi kita doakan, kita beri semangat, ayo terus semangat supaya lekas sembuh. Ya, kita beri ayat, ya, mungkin kita beri ayat, hati yang gembira adalah obat. Nah, ya, kita doakan, itu membuat mereka menjadi semangat. Ya, Pak Miskan berapa kali saya datang ke rumahnya, ya, saya berapa kali datang ke, ayo Pak Miskan terus semangat, katanya. Iyo, iki aku ate caring Pak Indrios. Ya, saya dukung, ya, supaya terus semangat. Ya. Kasihan kalau dibiarkan, ya, kasihan. Jadi terus kita memberi semangat. Juga hamba-hamba Tuhan yang lain, ibu gembala, ya, hamba-hamba Tuhan yang lain, kita memberi semangat kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ya. Tidak hanya sekedar uang. Ya. Memberi atau membantu orang lain itu nyata bahwa kita sadar bahwa harta yang ada pada diri kita itu hanya titipan. Ya, ingat, ya, saya bersyukur. Ya, saya saat ini merasa merasa paling kaya saya. Ya, benar. Ketika saya datang ke dunia saya tidak membawa apa-apa. Ya, saya diberi hidup, saya bisa bekerja, saya diberi sehat. Ya, saya diberi kesehatan, saya diberi kekuatan. Ya, itu adalah satu modal atau harta yang paling kaya menurut saya itu. Ya benar. Ya. Walaupun masih ada banyak, ya, para lansia yang di atas saya, senior saya. Ya. Tetapi saya masih tetap diberi semangat. Itu adalah harta yang paling berharga buat saya. Ya. Diberi semangat untuk bisa bekerja. Ya, diberi semangat untuk terus tetap berkarya, melayani Tuhan. Ya, itu satu bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melepaskan kita. Ya, itulah sebabnya kenapa kok kita harus melakukan satu kemurahan. Ya, sadar bahwa harta yang ada pada kita itu adalah titipan Tuhan, hanya titipan. Sampai jam berapa saya Bu Tessa? 5 menit lagi ya. Sudah habis? Belum, 5 menit ya. Ya. Rugi atau untung hidup dalam kemurahan menurut para lansia gimana? Rugi atau untung kita ketika kita hidup di dalam kemurahan? Untung. Untungnya apa, Bu? Iya. Puji Tuhan. Betul.
Ya, puji Tuhan. Ya, untungnya hidup dalam kemurahan. Yang pertama, ya, kita ini tidak diperbudak oleh harta. Ya, ayatnya mengatakan, siapa yang tahu, yang hafal? Ada yang hafal ayatnya? Di mana hartamu, di situ hatimu. Ayo, siapa yang hafal itu ayatnya? Dibuka. Matius 6 ayat 21, tolong baca. Matius pasal 6 ayat 21. Tolong salah satu orang membaca. Iya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terima kasih Bu Misni. Ya. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita hidup di sini, kita beribadah di sini, ya. Tetapi pikiran kita melayang-layang. Waduh, aku ndeleh motor nek ngarep ya. Ya, motorku tas tuku si anyar. Lek keberet-beret ono sing nyolong piye. Nah, itu salah satu contoh begitu. Ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, untuk belajar untuk semuanya itu enggak gampang memang. Ya, enggak gampang. Seperti saya katakan di awal ya, hidup itu adalah pilihan. Kalau kita mau seturut dengan kehendak Tuhan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Lagunya sudah ada, sering kita nyanyikan, Gandol Gusti. Ya, Gandol Gusti wis opo ae, wis opo jare Gusti. Itu loh. Ya. Jangan kita diperbudak oleh harta. Yang kedua yaitu ada sukacita dalam hidup kita karena bisa menolong orang lain. Kita bisa menolong orang lain itu adalah ada sukacita di dalam hati kita. Kok iso ya aku memberi? Kok iso aku memberi? Ya. Ada sukacita dalam hidup kita karena bisa menolong orang lain. Yang ketiga yaitu hidupnya berkenan kepada Allah. Ya, yang jelas tadi itu hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi jelas ya, kita mau pilih murah hati atau kita mau pilih pelit. Nah, itu pilihan. Ya. Murah hati ada bagiannya. Ya. Jadi tentang apa itu perkataan bahagia ini dalam Matius 5 ayat 7. Coba saya baca Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Nah, yang kedua yaitu kikir atau pelit ya juga ada bagiannya. Ya. Ketika kita kikir, ketika kita pelit itu pun juga ada bagiannya. Amsal 28 ayat 22. Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ya, nek wong Jawa ngarani mburu uceng kelangan delek. Iya toh? Ada toh istilah seperti itu, peribahasa seperti itu ada, mburu uceng kelangan delek. Ya kadang-kadang kita ada yang sesuatu yang kita buru, ndoyo-ndoyo kepingin dang hasil akeh. Ternyata meleset. Ya, ternyata tidak terjadi. Ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, itu loh. Ya, itulah sebabnya kenapa kok saya mengajak bahwa kita harus berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan. Kalau kita mempunyai hati yang suka murah hati kepada orang lain, ya bersyukurlah, ya berbahagialah bahwa itu dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Bagaimana caranya Pak Indri? Berusaha, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta pimpinan Roh Kudus, ya.
supaya kita diberi kekuatan, supaya kita diberi kemampuan. Ya, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar hartanya. Ya, jangan kita tergesa-gesa untuk untuk mencari sesuatu, mencari kekayaan cepet-cepet ndang soge. Ya, enggak. Ya, seturut dengan kehendak Allah, ada waktunya. Ya, Tuhan kalau mau memberi enggak lama, sebentar kalau Tuhan mau memberi. Kalau Tuhan berkenan kepada hidup kita, Tuhan memberi. Ya. Jadi puji Tuhan, ya. Mari kita kembangkan hati yang seperti ini, mari kita terus kerjakan, ya, menjadi hidupnya penuh dengan kemurahan. Ya. Mari saya juga belajar, mari kita semua belajar, ya, untuk memiliki hidup yang berkemurahan. Ya. Mungkin itu nanti masih ada acara-acara yang lain. Ya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Biar kami terus belajar untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Salah satunya adalah kemurahan, hidup yang penuh dengan kemurahan. Semuanya itu mungkin jikalau Kau tuntun dan Kau pimpin kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Namun biarlah firman-Mu terus tetap tinggal dalam hidup kami, menjadi berkat bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan menikmati satu saluran terang yang daripada anak-anak kita, yang menandakan Tuhan rindu dalam setiap kehidupan kita, kita mampu menjadi terang. Dalam segala situasi yang ada kita mampu menjadi berkat. Dalam situasi apapun kita boleh menjadi terang dunia. Saya persilakan untuk Ivana dan juga Abel membagikan terang itu. Mari bersama kita angkat pujian kita ini. Malam kudus, sunyi senyap.
dan berkat. Dan berkat tercermin bagi kami terus. Cermin bagi kami terus di wajah-Mu ya anak kudus. Di wajah anak yang kudus. Cinta kasih kekal. Cinta kasih kekal. Cinta kasih kekal. Kami mengundang Ibu Indriati untuk berdoa syafaat. Saya persilahkan untuk Ibu Indriati berdoa untuk kita menikmati malam Natal ini. Segala puji rasa syukur terima kasih kami kepadamu Bapa. Jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, khususnya kami boleh beribadah Natal, dan juga kami boleh merayakan Natal pada tahun ini. Meskipun dalam keadaan pandemi, tapi kami sangat percaya semuanya ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Untuk setiap kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Untuk kami boleh seturut dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus menyembah kepada Engkau, khususnya pada saat-saat seperti ini. Kami boleh merenungkan betapa baiknya Engkau kepada kami. Betapa murahnya Engkau kepada kami, karena Engkau telah lahir bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan kami boleh menikmati saat kami boleh beriman kepada Engkau. Saat kami boleh berharap kepada Engkau. Saat kasih yang besar itu terjelma dalam kehidupan kami. Sukacita yang kami dapatkan dari kehidupan kami boleh terus memancar sehingga kami boleh menerangi dunia ini ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami berdoa untuk setiap kami para lansia. Teguhkan kami agar supaya kami terus boleh hidup di dalam kemurahan-Mu. Teguhkan kami untuk kami boleh terus mengiring akan Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua. Di dalam kebenaran-Mu kami mau terus hidup dan menghidupi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa kami yang dalam keadaan yang seperti ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan beracara. Engkau mengasihi akan bangsa kami ya Tuhan, seperti Engkau sudah mengasihi kami. Biar kesejahteraan daripada bangsa ini menjadi kesejahteraan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan Bapak Presiden kami beserta dan jajarannya, untuk mereka boleh melaksanakan tugas dan kewajiban mereka untuk membawa Indonesia kepada kemakmuran. Kami juga berdoa untuk kota kami. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri juga akan memberkati wali kota kami Ibu Dewanti Rumpoko dan juga wakilnya beserta dan jajarannya. Biar pimpinan tuntunan-Mu terus ada dalam kehidupan, khususnya bagi setiap kami para umat-Mu. Boleh terus mendukung bangsa dan negara kami untuk mereka, kami semua boleh hidup di dalam
kasih kemurahan-Mu Tuhan. Seluruh bangsa kami boleh menikmati keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam kuat kuasa nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Lampu boleh kembali lagi dinyalakan. Boleh ditiup. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian bagi semua. Glory mulia Tuhan. Bagi kita yang sudah bersuka cita, mari kita tetap bangkit berdiri. Dalam hadirat Allah, kita akan tutup ibadah kita. Selanjutnya kita akan merayakan untuk Natal lansia yang ada. Kembali Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami. Dari awal sampai selesainya, Allah sudah tolong dan pimpin kami. Sehingga setiap kami boleh menikmati kasih Natal. Kami boleh menikmati kerinduan Allah. Untuk setiap kami boleh menjadi pribadi-pribadi lansia yang ada, yang penuh dengan kemurahan yang sudah Tuhan berikan teladan buat kami. Terima kasih Tuhan, ibadah dari awal sampai akhirnya sudah dalam pimpinan Tuhan, dan kami mau bersuka cita bersama dalam perayaan Natal lansia malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan selanjutnya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Tessa untuk memimpin acara kita. Puji Tuhan, semua diberkati. Ya, sekarang kita akan karena temanya berkemurahan, maka kita akan bersama-sama untuk membagi berkat satu di antara yang lain. Saya undang ibu-ibu untuk ke depan di bawah saja, nggak usah naik. Kepada Ibu Rembyung saya undang untuk maju ke depan. Terus kemudian Ibu Maria dan Ibu Subandiri. Kadonya nanti aja dibawa. Kado yang itu nanti saja. Iya, tolong berdiri di depan. Pelan-pelan saja, enggak usah kesusu. Karena ini temanya adalah hidup yang berkemurahan,
maka kita dari lansia dan mereka yang sudah memberikan kemurahan hidupnya, mereka akan berbagi kepada mereka bertiga dengan berkat-berkat yang sudah dipersiapkan. Mari saya persilahkan bagi ibu-ibu yang ingin memberikan sesuatu kepada mereka, saya persilahkan untuk maju ke depan dan memberikannya. Loh, tidak, kado yang lain duduk. Ini hanya untuk orang-orang yang bertiga saja. Karena kita hidupnya berkemurahan, maka kita saling membagi berkat dan saling memperhatikan. Ya. Terima kasih buat berkatnya. Mari silakan duduk kembali. Pelan-pelan saja, hati-hati, nggak usah kesusu. Ya. Kemudian yang nomor 2, selama lansia mereka setiap beribadah suami istri. Yang merasa suami istri setia, tolong maju ke depan. Keluarga Bapak dan Ibu Indri, keluarga Bapak dan Ibu Dr. Udi. Mari saya persilakan untuk maju ke depan. Mari saya undang untuk. Oh iya, Bu Lili dan suaminya. Mari saya undang maju ke depan untuk menerima Bu Bariono. Pak Bariononya tidak hadir. Ya, mari Bapak Sutekno dan Ibu Lili, mari maju ke depan. Satu-satu. Yang ini, ya satu-satu. Terima kasih buat kesetiaan. Ini adalah contoh yang luar biasa bagi para lansia untuk boleh menikmati berkat Allah ketika beliau-beliau setia, maka Tuhan memberkatinya dengan luar biasa. Karena ini temanya hidup yang berkemurahan, maka kita akan membagi berkat satu di antara yang lain. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Kemudian yang ketiga adalah di lansia ini siapakah rambutnya yang tidak pernah disemir? Yang sudah putih tapi yang tidak pernah disemir. Yang sudah putih ya. Termasuk Ibu Gembala itu sudah banyak yang putih tapi tidak disemir. Mungkin ada di sini semua disemir. Siapa? Butina. Ada Butina? Disemir apa tidak, Bu? Oh, tidak pernah disemir. Boleh maju. Yang sudah putih ya. Mari silakan maju atau diberikan hadiah di tempat saja. Tolong Mbak Dwi. Butina. Yang sini. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Terus kemudian di lansia ini siapa usianya yang paling tua? Yang paling tua. Ibu Mira berapa? Ibu Mira 81. Ada yang lebih dari 81? Oh, siapa? 8. Oh iya, mari. Yang paling tua Ibu Lihadi. Sudah? Umur berapa paling tua ya? Iya. Terus kemudian yang ketiga, siapa para lansia usianya yang 60 pas atau 61? Oh, 2 orang Mbak Dwi. Kasih yang ini Mbak Dwi.
Ya. Terus kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, saya undang semuanya bangkit berdiri, para lansia, supaya kita bisa heboh ya, kita bisa menikmati Natalan yang luar biasa. Selain firman Tuhan, kita juga bisa menikmati hidup yang berkemurahan itu luar biasa. Sekarang lomba joget, siapa yang jogetnya paling heboh, paling bagus, dia nanti akan mendapatkan hadiah atau door prize. Yesus kekasih jiwaku. Jogetnya yang paling heboh, tolong Pak full timer untuk membantu Ibu Indri, tolong dibantu mengawasi. Pakai nyanyi ya, jogetnya yang paling heboh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Ayo keluar dari bangku boleh. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ayo, siapa yang paling heboh? Siapa? Bu Erna. Oke, tepuk tangan untuk Bu Erna. Sekali lagi, cari satu lagi. Yesus kekasih jiwaku, yang heboh dong. Padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dewaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian yang heboh nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Saya perhatikan di sini Bapak Indrianto dan Mbak Lantip. Ibu Lilik juga ya. 3 berarti. Ya. Sudah? Ya. Tiba saatnya. Siapa yang di sini semua bawa kado ya? Ada yang nggak bawa kado? Tolong angkat tangan. Semua bawa kado. Ya. Kadonya disiapkan, diambil semuanya di tangan. Tolong pengurus dan full timer untuk memperhatikan, membantu untuk tukar kadonya. Sudah disiapkan kadonya. Terus semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Hati yang gembira adalah obat, kadonya dijalankan. Ya, iya. Ke kanan dulu, ke kanan. Jadi putar ke kanan. Oh, ke kiri aja, ke kanan. Ya. Ya. Mulai ya. Hati yang gembira, ayo, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan
belum? Diulang lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Semua dapat? Seperti obat hati. Oh gitu, melingkar aja. Oke. Kalau begitu kita akan bentuk lingkaran karena kesulitan untuk menukarkan. Kita bentuk lingkaran saja. Ya, jadi di pinggirnya kursi. Ya. Berbentuk lingkaran saja supaya tidak kesulitan untuk membagi. Mari dibentuk lingkaran saja. Ya. Di pinggir-pinggirnya kursi ya. Dari belakang. Mari silakan. Tetap jaga jarak ya. Tetap protokol kesehatan. Sudah, yang sebelah sini sebelah kiri saya terlalu rapat. Jadi agak sini dan agak ke belakang. Oh iya. Ya. Mari ambil posisi dulu. Ya. Kita jalan ke kanan dulu ya. Dari kanan ya. Sudah? Sudah siap? Ya, mulai. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Stop. Sudah? Sudah semuanya dapat? Ibu Indri belum dapat? Sudah? Satu lagu lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat
Sudah. Semua sudah dapat? Ada yang dapat 2? Oh, Ibu Gembala belum dapat. Ya. Sudah, semua sudah dapat? Ya, Ibu Gembala nggak dapat? Ya, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Pak Indri tadi mana? Pertanyaannya mana? Duh, Pak Indri tadi pertanyaannya. Minta tanya emak. Pertanyaan Firman. Cepat, Mbak. Ya, kembali ke posisinya. Semua sudah dapat hadiah. Iya, luar biasa. Tiba saatnya kita akan ada beberapa pertanyaan dari firman Tuhan, ya. Kalau tadi semuanya mendengarkan dan semuanya menyimaknya, pasti akan bisa menjawabnya, ya. Saya kasih pertanyaan, angkat tangan terlebih dahulu, ya. Apa tema Natal hari ini? Angkat tangan baru jawab. Ibu Maria? Ya, hidup yang penuh kemurahan. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa untungnya hidup dalam kemurahan? Angkat tangan dulu. Bu Parno? Ya. Tepuk tangan. Ya, ayat ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Indri, tidak diperbudak oleh harta. Ayatnya terdapat di mana? Angkat tangan, baru jawab. Tidak diperbudak oleh harta. Ayatnya terdapat di mana? Ya, Ibu. Berapa? Betul, tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, ada pertanyaan lagi. Ada sukacita dalam hidupnya. Itu tadi terdapat di mana? Tidak ada yang bisa? Ya. Berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita. Ya, betul. Ya. Bu Esther. Ya, sekarang yang ditanyakan, apa tema Natal hari Rabu kemarin? Tema Natal hari Rabu kemarin, sekarang ada di sini. Ya, coba Bapak mau. Gampang sekali tema Natal kemarin. Ya. Apa? Ya, Bu Indri. Apa? Faith, hope, love, joy. Ya. Hore, tepuk tangan buat Ibu Indri. Ya. Oh, tidak boleh. Sudah. Oh, batal.
Ya, sudah masih ada berapa hadiah? Oh ya, wes sudah. Ya sudah kalau gitu, puji Tuhan, terima kasih buat kita boleh merayakan Natal hari ini. Saya undang Ibu Gembala untuk menutup di dalam doa. Baik, kita undang semua akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih kepada Tuhan. Rasa hormat kami pulangkan bagi Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepadamu buat kesempatan pada malam hari ini, di mana kami boleh bersuka cita bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami pulangkan segala puji, rasa hormat, syukur kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami sambut berkat yang berasal dari Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan berkati, selamat malam. We wish you a Merry Christmas. Dan jangan lupa topi-topinya dikembalikan, bukan untuk dibawa pulang. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Jangan berkumpul. Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Terima kasih.